Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali dengan Ibu. Di materi yang ketiga ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari berkaitan dengan materi identitas nasional. Baiklah, selamat menyimak materi dari saya. Pengertian identitas nasional yaitu adalah berasal dari bahasa Yunani. Kemudian identitas nasional ini secara harfiah merupakan ciri-ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Sedangkan kata nasional atau nation merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik maupun budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional secara terminologis artinya adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Nanti kita akan melihat apa sih perbedaan identitas nasional bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Di sini ada beberapa unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Tentu Indonesia memiliki keragaman suku, memiliki perbedaan agama, cukup banyak agama di Indonesia yang dianut, kemudian keragaman budaya, dan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu disupport dengan bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia ini lebih dari 1.000 bahasa daerah yang bisa Anda pelajari dari berbagai daerah masing-masing. Kemudian ada unsur-unsur identitas nasional yang dapat dirumuskan. Yang pertama adalah identitas fundamental, yaitu adalah Pancasila yang membedakan identitas Indonesia dengan identitas yang lain. Kalau di negara lain tidak punya Pancasila, kalau di Indonesia tentunya memiliki Pancasila yang merupakan dasar dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada identitas instrumental yang berisi dari Undang-Undang Dasar 1445, di mana Undang-Undang Dasar 1445 ini merupakan tata perundang-undangan tertinggi yang ada di Indonesia, sehingga segala sesuatu hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada identitas alamiah yang meliputi adalah kepulauan, ada pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan di Indonesia yang beragam dan juga berbeda-beda satu daerah dengan yang lainnya. Kemudian ada faktor pembentuk identitas nasional, ada faktor objektif, ada faktor subjektif. Kalau faktor objektif ini dari sisi letak geografis, ekologis, dan juga demografis. Kalau faktor subjektif itu yaitu adalah faktor historis, sosial, dan juga faktor politik kebudayaan. Nanti ya, kalau yang tadi ini adalah unsurnya ada 3, yaitu adalah fundamental, instrumental, dan alamiah. Kalau untuk faktornya ada 2, ada objektif dan juga ada subjektif. Kemudian yang selanjutnya ini adalah menurut Robert De Vantos, ada beberapa teori yang muncul tentang identitas nasional. Ada teori yang menyatakan faktor primer, yaitu adalah faktor yang mencakup entitas, teritorial, bahasa, agama, dan juga sejenisnya. Sedangkan faktor yang kedua itu adalah faktor pendorong, terdiri dari bangunan komunikasi dan teknologi. Ada faktor penarik yaitu adalah kodifikasi bahasa, gramatik yang resmi, pertumbuhan birokrasi, dan juga adalah penataan sistem pendidikan. Kemudian ada faktor reaktif, ini merupakan faktor penindasan, dominasi, pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Ini menurut Robert De Vantos. Jadi tolong dibedakan faktor yang tadi, ya ini faktor pembentuk identitas nasional dengan faktor yang dikemukakan oleh Robert De Vantos, itu berbeda. Kemudian ini ada faktor yang mempengaruhi identitas nasional. Yang pertama itu adalah primordial atau adalah ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa. Kemudian itu ada sakral yaitu di bidang keagamaan dan juga keyakinan. Kemudian ada faktor tokoh. Tokoh ini juga berpengaruh menjadi cikal bakal kebersatuannya negara kita. Contohnya itu adalah para pahlawan yang sudah tiada, mereka bersama-sama membangun semangat kebersamaan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga mampu mengusir penjajah dari negara kita. Kemudian sejarah yaitu adalah persamaan senasib dari Sabang sampai Merauke, yaitu mengalami penjajahan sehingga kita bersama-sama tanpa perlu harus adanya
sebuah kode, maka kita bersama-sama membangun rasa semangat untuk menghindari yang namanya penjajah atau kita memberantas yang namanya penjajah dari negara kita. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, jadi walaupun berbeda tapi negara kita tetap satu, itu adalah prinsip yang dipegang teguh oleh negara Indonesia. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Ada primordial, ada sakral, kemudian ada tokoh, ada sejarah, dan juga ada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kalau tadi kalian menanyakan apa perbedaannya dengan faktor pembentuk identitas. Ini adalah faktor pembentuk identitas yang dilihat secara objektif dan secara subjektif. Kemudian kalau yang ini adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas. Jadi berbeda ya. Kalau ini adalah faktor pembentuk, kalau yang ini adalah yang mempengaruhi bentuk identitas, gitu ya. Kemudian ini ada tujuan dan fungsi dari identitas nasional. Yang pertama itu adalah sebagai alat pemersatu bangsa, kemudian sebagai alat pembeda dengan bangsa lain. Kemudian di sini ada beberapa hal yang kalian bisa pelajari sendiri gitu ya, tentang landasan negara, identitas negara, dan nilai potensi bangsa. Kemudian ada peran identitas nasional, yaitu adalah sebagai bahan atau objek dalam integrasi nasional. Kenapa? Karena dengan adanya identitas nasional, negara Indonesia memiliki kesamaan untuk sama-sama bersatu mempertahankan negara Indonesia, sehingga negara Indonesia memiliki integrasi yang utuh. Jadi dari identitas dapat memupuk rasa kebersamaan sehingga negara Indonesia menjadi sebuah negara yang terintegrasi atau negara yang bersatu. Kemudian pengontrol sumber daya ekonomi. Jelas gitu ya, kalau identitas nasional itu tadi dikatakan ada kebudayaan, kemudian ada suku, kemudian ada ekologi gitu ya, ada wilayah demografi, itu merupakan sumber-sumber daya ekonomi yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Kenapa? Karena negara kita kaya dengan berbagai hal, berbagai kekayaan potensi alam maupun dari hal suku, kebudayaan, kemudian juga keberagaman dari sisi makanan dan yang lainnya, itu merupakan sebagai sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian sebagai penanda ikatan solidaritas, nah itu dia tadi walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu dan kita benar-benar menjunjung tinggi perbedaan tersebut sehingga terbentuklah solidaritas. Menjadi identitas teritorial, Indonesia merupakan wilayah negara yang merupakan kepulauan, sehingga negara kita memiliki wilayah teritorial yang cukup banyak, seperti adanya kelautan, kemudian adanya daratan, dan juga adanya udara, yang merupakan satu kesatuan wilayah teritorial Indonesia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kemudian ini yang terakhir, materi identitas nasional ini dapat diartikan ya, saya katakan bahwa identitas nasional merupakan ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, demikianlah materi yang hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini sudah cukup jelas dan sudah dapat dipahami. Apabila nanti masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di bagian tugas dan kalian sangat mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Play itu main.